Baiklah, selanjutnya kita akan menyambungkan pembicaraan berikutnya. Faktanya, dia sebetulnya tidak perlu untuk bergabung di organisasi Riway kerana dia telah memainkan peranan dengan sangat baik dalam keluarga. Tetapi dia tidak hanya puas dengan kehidupan yang stabil dan nyaman. Dia bersedia memulai daripada awal dan mengatasi segala ketakutannya, mencari cara untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Di dalam tim, dia seperti sebuah matahari, tidak pernah memperhitungkan kontribusi yang telah dia lakukan. Sangat berlapang dada dan membangun tim dengan kasih. Sekarang, dia akan membantu kita membagi topik, membuka hati dan membuka jalan. Dia adalah tim Supreme Pegasus One, Ivawati. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager Indonesia, Mr. MK Wong. Apa kabar semuanya? Saya Ivawati. Hari ini saya akan membahas tentang proses dari kehidupan saya. Saya merasa sangat bersemangat karena inilah pertama kalinya saya bertemu dengan semua leaders Indonesia. Jadi dari pengalaman saya, jika Anda memiliki kesempatan, meskipun harus menghadapi tantangan, pastikan diri Anda untuk mencoba menghadapinya. Hari ini, tema yang akan saya bahas adalah hati yang besar membuat jalan menjadi besar. Ketika saya mendapatkan tema ini, saya terus memikirkannya. Hari ini, di waktu yang begitu berharga, saya perlu menjelaskan dari sudut mana agar semua orang memahami pentingnya topik ini. Pertama-tama saya ingin berdiskusi dengan setiap leaders. Apa tujuan yang paling kita inginkan waktu bergabung dengan Riway? Mari kita pikirkan bersama. Dalam pengamatan saya, selama bertahun-tahun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kebanyakan orang ketika mereka memilih untuk bergabung dengan Riway, tujuan utama mereka adalah berharap melalui platform Riway, kehidupan masa depan kita bisa bahagia. Anda ingin memiliki kekayaan dan kebebasan. Itu karena menginginkan kebahagiaan. Anda ingin seluruh anggota keluarga memiliki kehidupan yang baik, juga dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah apa yang kita semua inginkan, karena kita terus-menerus mengejar kehidupan yang bahagia. Mengapa kita harus membiarkan diri sendiri tidak bahagia saat berada di Riway? Saya saat memimpin sebuah tim dan sedang menghadapi masalah yang terjadi di sana. Dan saat pasar memberikan berbagai ujian, saya tidak ingin karena masalah dan pukulan yang datang ini membuat diri kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan adalah apa yang saya ingin raih melalui karir di Riway. Sejak hari pertama saya bergabung dengan Riway, saya harus mengingatkan diri saya akan hal itu. Tentu saja, jangan salah paham, ini bukan berarti saya akan menghindari tanggung jawab yang harus saya hadapi. Bukannya saya tidak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh tim. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa meskipun masalah dan tantangan datang, saya akan membuat diri saya bahagia setiap hari. Selain itu, karena saya menganggap Riway sebagai karir seumur hidup, maka saya bekerja dengan sangat keras di sini. Dalam melakukan segala sesuatu hal, mari kita ubah sudut pandang kita yang negatif menjadi positif, sehingga dapat membuat suasana kerja menjadi bahagia. Jika setiap saat kita dapat melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif, maka saat menghadapi penolakan pasar dan ketika menangani masalah antara organisasi dan orang-orang di dalamnya, itu akan membuat diri Anda lebih berpikiran terbuka. Apakah kedepannya jalan ini akan lebih mudah? Ketika Anda membangun tim, jangan pernah melakukan hal seperti ini. Saat organisasi sedang memiliki masalah, yaitu terjadi konflik antara satu orang dengan yang lain dan muncul beberapa perbedaan, saat ini terjadi, Anda sangat khawatir orang tersebut dapat mempengaruhi orang-orang dalam tim. Dengan rasa cemas, langsung mengucilkan orang ini dari tim dan menghentikan semua yang berhubungan dengannya. Membiarkan dia tidak punya tempat untuk berdiri. Maka, hasil dari tindakan di atas, yaitu ia akan keluar dari tim seperti yang diharapkan.
Jika setiap kali Anda bertemu dengan seseorang yang tidak selalu berjalan dengan lurus, lalu Anda mengeluarkannya seperti ini, apakah akan ada orang di tim Anda sampai akhir? Jika di hati Anda memiliki kekhawatiran, kalau dia akan melakukan hal ini yang akan mempengaruhi orang lain, orang ini akan menjadi hal yang negatif dan menjadi efek negatif bagi leaders tim lain. Jika Anda berpikiran seperti itu, maka Anda benar-benar meremehkan diri sendiri. Tim yang kita bangun dari dulu, harga dan waktu yang kita perjuangkan setiap harinya bukanlah sesuatu yang kecil jika tim Anda hanya akan karena seseorang yang bergabung. Dengan mudah dapat mempengaruhi semua orang di dalam tim. Maka saya akan menyampaikan pesan yang sangat penting di sini. Sejujurnya, Anda harus melihat dan menerima bantuan orang ini untuk Anda. Itu bahkan lebih besar dari beban yang dibawanya. Munculnya orang ini, jika itu benar-benar berhasil mempengaruhi anggota lain, maka dapat mengingatkanmu akan proses membangun tim di masa lalu yang mungkin melewatkan beberapa tindakan utama. Bantuannya lebih besar dari performa yang telah dia berikan untuk Anda. Itu lebih penting. Lihat, saat kita memimpin organisasi menggunakan emosi yang berbeda, maka apa yang Anda lihat pun juga berbeda. Ketika saat menyadari kunci ini, sekarang saya juga menjaga suasana hati agar bahagia setiap hari. Baik itu ketika sedang beroperasi di pasar maupun saat membangun tim. Semua yang saya lihat adalah sisi positifnya. Apa yang saya lihat adalah keunggulan orang. Yang saya lihat hanyalah peluang besar. Sebaliknya, saya dulu setiap hari tidak sabar dan mudah tersinggung. Apa yang saya pandang selalu sisi negatif dari semua hal. Saya yang lihat kekurangan manusia dan juga beban yang akan saya tanggung. Jadi tujuan kita datang ke Riwe adalah untuk mengejar kebahagiaan dalam kehidupan. Proses membangun organisasi bisa sangat membahagiakan, tergantung apa yang kita pikirkan. Saya tahu proses ini tidaklah mudah. Saya juga telah melalui proses ini. Masing-masing dari kita semua sudah jelas bahwa dalam membangun organisasi, semuanya terkait dengan orang. Saat satu orang bergaul dengan orang yang lain. Jadi karena itu hubungan yang harmonis dan membuat kita bahagia. Anda harus bisa melakukannya. Emosi dan suasana hati dapat diatur dalam waktu yang singkat bahkan berkali-kali. Anda harus memaksa diri sendiri untuk bahagia dan berlapang dada. Biarkan diri Anda berkontribusi kepada lebih banyak orang. Memang sebuah tim besar atau kecil, kuncinya terletak pada pemimpin yang memimpin tim tersebut. Yang terutama adalah kapasitas pemimpin. Hal ini berhubungan langsung dengan ukuran tim. Ketika kapasitas pemimpin tidak cukup besar dan tidak bisa membuat lebih banyak, maka pertumbuhan tim akan terhenti. Apa artinya? Saat kita memimpin sebuah tim, pasti membuat kita untuk bertemu dengan banyak orang. Setiap orang memiliki kepribadian, latar belakang, dan usia yang berbeda. Mereka semua memiliki ide yang berbeda dan kualifikasi akademis yang berbeda pula. Saat memimpin orang-orang ini, Anda dapat memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, yaitu memilih beberapa orang yang mempunyai kualitas lebih baik. Tentukan orang dengan latar belakang yang lebih baik. Pilih mereka untuk menurut Anda bisa diajak untuk bekerja sama. Pilihan kedua. Tetapi jika Anda tidak memiliki pengalaman membangun sebuah tim atau benar-benar mampu menilai orang, maka siapa yang Anda cari? Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa dengan skala Riwe saat ini, para pemimpin organisasi dengan jutaan orang di 11 negara tidak akan memilih-milih orang. Alasan terpenting adalah karena orang dapat berubah. Ya, sudah ada contoh nyata di Riwe. Begitu banyak orang yang telah diubahkan dan itu merupakan bukti terbaik. Jadi pilihan yang terbaik adalah pilihan kedua. Untuk melakukan segala kemungkinan, biarkan kapasitas Anda menjadi lebih besar agar lebih banyak orang dapat bekerja sama di tim Anda. Kita sebagai pemimpin telah mentoleransi dan menerima berbagai kepribadian manusia dari segala usia dan latar belakang sehingga tim kita akan semakin besar. Sekarang, skala organisasi menjadi sebesar ini merupakan hal yang normal. Bahkan meskipun Anda bertindak secara aktif di pasar, jika kapasitas Anda tidak bertambah, maka tim Anda pun tidak dapat menampung lebih banyak orang lagi.
Kita tidak perlu mempermasalahkan tentang apapun dengan leaders kita. Bahkan jika ada ketidaknyamanan di masa lalu, saat Anda melepaskannya, maka kapasitas Anda akan diperluas. Organisasi Anda dapat menampung lebih banyak orang, bahkan berkali-kali lipat. Pemimpin organisasi telah menghadapi situasi ini, yaitu beberapa anggota organisasi tidak sepaham dengan pemikiran pemimpin. Tidak peduli seberapa besar organisasi Anda, pasti akan mengalami masalah ini. Saat memimpin organisasi seperti itu, meskipun saya telah mengerahkan banyak kekuatan, tapi tidak ada yang bisa mempengaruhinya dan tidak ada penyelesaiannya. Pernahkah Anda menghadapi situasi seperti itu? Tentunya saat Anda membangun tim, pengalaman seperti itu sudah tidak asing lagi. Tapi sejujurnya, masalah yang ada itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang tersebut. Karena jika bukan kita yang memimpin dia, tetapi andai jika Mr. Lim sendiri yang memimpin, akankah hasilnya berbeda? Lihat, orang ini tetaplah orang ini. Dia masih memiliki kepribadian dan pemikiran yang sama. Mengapa Mr. Lim sendiri yang memimpin dan kita sendiri yang memimpin? Ada perbedaan yang besar, sangat besar. Artinya, kita masih perlu meningkatkan kemampuan diri. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Meskipun sekarang Anda benar-benar tidak dapat berkomunikasi dan belum dapat bekerja sama dengan baik, tetapi jika Anda dapat terus menjaga hubungan yang baik, tidak ada yang tahu di masa depan akan seperti apa. Masih banyak peluang untuk terus bekerja sama. Ketika seseorang memiliki hati yang besar dan berlapang dada dalam melakukan segala hal, maka jalan ke depan tidak akan sulit. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang baik di Riway, maka Anda harus berhasil melewati level ini. 13 tahun berlalu dan hari ini Riway telah menjadi seperti ini. Salah satu kuncinya adalah kapasitas. Riway menegaskan hal ini. Orang dapat berubah. Tidak peduli apa yang telah dilakukan orang tersebut di masa lalu. Tidak peduli berapa besar kecilnya ukuran tim. Akan ada beberapa faktor eksternal yang akan mengganggu pertumbuhan organisasi Anda. Biasanya, yang paling dipedulikan orang adalah mereka khawatir seseorang akan datang dan mengambil orang-orang di tim Anda. Mr. Lee Moon Hong pernah menceritakan bahwa ketika dia menghadapi situasi ini, yang akan dia lakukan adalah membuka pintu Riway, membiarkan mereka masuk, lalu melihat siapa yang akan ditariknya pergi. Mereka yang tetap teguh adalah anggota tim yang sejati, yang sungguh-sungguh mau membantu dan mengeluarkan sepenuh tenaga untuk berkontribusi dalam tim. Bukan berarti anggota yang pergi itu tidak menghargai organisasi. Anda tidak bisa mengendalikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah melakukan dengan baik apa yang harus Anda lakukan. Sehingga saat orang lain ingin menarik orang-orang Anda, dia juga tidak akan bisa menariknya. Bahkan, jika ada anggota kita terbawa oleh beberapa godaan, juga tidak akan membuat hubungan menjadi buruk. Melainkan terus menjaga hubungan lebih baik antara satu dengan yang lain. Saat dia gagal di luar sana, hanya ada satu jalan keluar. Biarkan anggota keluarga tersebut kembali lagi. Setiap orang tidak sempurna. Kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh. Dari dulu hingga sekarang, Riway seperti itu. Beberapa mungkin terburu-buru dan fokus membuat pilihan lain. Tapi karena akumulasi masa lalu dan tim yang bekerja keras di Riway, sejumlah pendapat dihasilkan. Hanya karena dia melakukan hal lain, Riway tidak akan membatalkan pemberian bonus kepada orang ini. Ketika bonus diperoleh setiap hari, Riway akan terus memberikan bagian yang harus diambil oleh orang tersebut. Jadi, Riway menghargai setiap pemimpin. Di setiap saat, Mr. Lee Moon Hong akan memberikan jalan keluar bagi orang lain dan tidak akan secara langsung mengeluarkan orang itu dari organisasi. Hati yang begitu besar, inilah yang merupakan kunci utama yang dapat memperbesar kapasitas agar dapat menarik lebih banyak orang. Jalan ke depan akan terus lapang dan lebar. Ketika hati Anda juga bertoleransi, jalan Anda di masa depan tidak akan menyempit dan Anda dapat membantu diri Anda sendiri. Di pasar Indonesia, tidak peduli berapa banyak perlawanan yang kita hadapi di masa lalu, berapa banyak kesulitan yang kita telah atasi, dan seberapa banyak kesedihan yang kita alami. Jika kita memilih untuk melepaskannya, jalan masa depan kita
pasti akan jauh lebih luas. Sekian dari topik yang saya bahas hari ini. Saya Ifawati, terima kasih semuanya.